Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Nila Aswar, NIM 25 dari kelas manajemen pemasaran C. Di sini saya akan mempresentasikan atas hasil analisis riset pasar dan perilaku konsumen pembelian terhadap pembelian buah mangga. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk-produk pertanian hortikultura khususnya. Hortikultura sendiri merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Mangga merupakan salah satu komoditi buah-buahan unggulan yang memiliki nilai ekonomis dan strategis menurut Departemen Pertanian pada tahun 2013. Pemasar dan produsen dituntut untuk dapat memproduksi dan memaksimalkan buah mangga yang berkualitas tinggi dan memiliki kuantitas yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Produsen dan pemasar juga perlu mengetahui selera konsumen dalam menentukan pilihan suka atau tidak suka seorang konsumen terhadap suatu produk. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan ciri-ciri fisik atau atribut yang melekat pada produk tersebut. Adapun beberapa atribut dari buah mangga yang menjadi pertimbangan konsumen antara lain adalah rasa, ukuran, tekstur, daging buah, kemudian warna kulit buah, dan lokasi pembelian yaitu pasar. Pertimbangan konsumen akan atribut-atribut dari buah mangga ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pedagang atau produsen, kemudian untuk memenuhi kebutuhan akan buah mangga yang sesuai dengan selera yang diinginkan oleh konsumen. Analisis riset pasar dan perilaku konsumen terhadap pembelian buah mangga di pasar tradisional yang berada di lingkungan Widengan, Kelurahan Gedong Lombok, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban di pasar tradisional. Metode analisis menggunakan wawancara ketiga pedagang buah, penyebaran kuesioner online ke 20 responden, kemudian dianalisis dengan metode analisis regresi linier. Kuesioner riset perilaku pasar. Di sini saya membuat dua kelompok pertanyaan. Yang pertama itu kualitas produk yang menjadi variabel independen dan kepuasan konsumen yang menjadi variabel dependen. Dari pertanyaan variabel independen, saya misalkan dengan pertanyaan nomor 1 sampai 5 dengan permisalan X1 sampai X5 untuk pertanyaan di variabel independen. Kemudian sama di variabel dependen, saya memisalkan pertanyaan 1 sampai dengan 4 adalah variabel Y sampai variabel Y1 sampai Y4. Kemudian untuk jawabannya adalah setuju, netral, dan tidak setuju. Kemudian pembahasannya yaitu apakah X1, X2, X3, X4, X5, X6 berpengaruh terhadap variabel Y, dan hasil yang didapatkan adalah berdasarkan hasil pada tabel model summary diketahui nilai R-square sebesar 0,208 atau bisa dikatakan 20,8%. Artinya adalah bahwa variabel independen X1, X2, X3, X4, X5, X6 mampu menjelaskan variabel dependen atau Y1 sebesar 20,8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian untuk tabel ANOVA diketahui bahwa nilai SIG sebesar 0,747 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian untuk tabel koefisien diperoleh nilai T hitung sebesar 0,259, artinya tidak dapat pengaruh yang signifikan. Kemudian untuk apakah variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6 berpengaruh terhadap variabel X2? Jawabannya adalah berdasarkan hasil pada tabel model summary diketahui nilai R-square sebesar 0,10160 atau 16%. Artinya bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16%, sedangkan sisanya dijelaskan variabel di luar model. Untuk tabel ANOVA diperoleh nilai SIG sebesar
lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat nilai pengaruh signifikan. Kemudian berdasarkan pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,873, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian apakah X1, X2, X3, X4, X5, X6 berpengaruh terhadap X3? Dan hasil analisis menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pada tabel model summary diketahui nilai R² sebesar 0,021 atau 2,1%. Artinya bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 2,1%, sedangkan sisanya dijelaskan variabel di luar model. Kemudian pada tabel ANOVA diketahui nilai SIK sebesar 0,052 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,975, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian apakah X1, X2, X3, X4, X5, X6 berpengaruh terhadap Y4? Hasil analisis membuktikan bahwa berdasarkan hasil pada tabel model summary diketahui nilai R² sebesar 0,216 atau 21,6%, artinya adalah bahwa variabel independen X1, X2, X3, X4, X5, X6 mampu menjelaskan variabel dependen Y4 sebesar 21,6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain dari luar model. Kemudian untuk tabel ANOVA diketahui bahwa nilai SIK sebesar 0,438 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Begitu juga dengan tabel koefisien diketahui bahwa nilai T hitung sebesar negatif 0,088, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Sekian hasil dari pemaparan analisis yang telah saya buat mengenai analisis riset pasar dan perilaku konsumen terhadap pembelian buah mangga. Sekian, apabila terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.